Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Hera. Perkenalkan nama saya Iksan Ardiansyah. Saya dari kelas TL2B. Di sini saya mencoba mempresentasikan proposal tugas akhir dari rancangan saya sendiri. Yang insya Allah judul ini juga akan saya ajukan untuk dibuat tugas akhir yang berjudul cuci dengan filtrasi limbah deterjen. Oke, setelah itu tanpa basa-basi saya langsung akan menjelaskan eh, mempresentasikan di bab satu di bagian latar belakang. Pendahuluan latar belakang. Limbah deterjen adalah salah satu sumber hitamnya sungai di Indonesia karena limbah deterjen sangat sulit untuk dinetralisir kembali. Deterjen juga merupakan limbah yang sangat berbahaya untuk ekosistem sungai karena sebagian limbah deterjen di Indonesia akan dibuang ke sungai. Oleh karena itu, ekosistem di sungai sangat rentan tercemar. Contohnya ikan-ikan yang berada di sungai akan terganggu, bahkan bisa menyebabkan kematian karena limbah deterjen tersebut. Bukan hanya itu, limbah yang dihasilkan dari deterjen akan membuat sungai tersebut menjadi hitam dan berbusa. Hal ini dapat menyebabkan keindahan pada sungai berkurang dan bahkan hal terbesar yang dapat terjadi adalah banjir. Karena aliran sungai bisa saja mampet karena dimasukkan busa deterjen yang sangat banyak. Jadi di latar belakang saya ini membahas karena kebanyakan limbah deterjen yang dari mesin cuci ataupun pencucian piring semua itu akan masuk ke dalam sungai khususnya di Indonesia. Oleh karena itu sungai di Indonesia sangat rentan banget tercemar dan ikan-ikan di sekelilingnya akan ada sebagian yang mati. Oke, lanjut ada di rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana cara menetralkan air deterjen menjadi netral. Yang kedua, bagaimana cara membuat mesin cuci dipadukan dengan alat filtrasi limbah deterjen. Yang ketiga, bagaimana caranya alat ini digunakan secara efektif dan tidak tergantung waktu dan tahan lama. Ya mungkin dari rumusan masalah inilah eh, apa kira-kira hal-hal yang saya hadapi untuk membuat alat ini. Lalu saya masuk ke batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu mesin cuci yang mesin cuci ini hanya dapat dalam bentuk miniatur atau prototype. Lalu alat ini hanya sanggup memutar beban pakaian kurang lebih 1 kilo. Lalu mesin cuci ini belum dilengkapi dengan pengering pakaian, masih mesin cuci seperti biasa. Dan mesin cuci ini masih dalam keadaan semi otomatis, yang berarti membutuhkan manusia dan 50% manusia, 50% mesin. Lalu tujuan tugas akhir di sini tujuan tujuan dari pembuatan mesin cuci ini adalah supaya tidak ada lagi air limbah deterjen yang dibuang sembarangan dan juga tidak boros air ketika sedang bilas pakaian. Pada alat yang saya buat ini niatnya saya ketika air deterjen itu sudah dinetralkan kembali dan air netralnya itu saya ingin untuk membilas pakaian. Jadi tidak boros air dan lebih efisien. Lalu manfaat tugas akhir. Manfaatnya yang pertama dapat menambah pengalaman dalam pembuatan alat baik mekaniknya maupun elektriknya. Yang kedua, mempraktekkan ilmu yang sudah didapat pada saat kuliah. Lalu metodologi. Lalu metodologi yang pertama itu tujuan pustaka. Mencari referensi motor listrik satu fasa untuk reverse forward. Sebenarnya masih banyak lagi tapi saya belum cantumkan di sini. Lalu yang kedua, perancangan perangkat keras. Membuat cup untuk menampung pakaian saat diputar. Jadi seperti
penampungan pakaian yang diputar itu. Lalu yang ketiga, pengujian dan analisa. Pengujian alat yang sudah dibuat dan dianalisis cara kerjanya. Itu oleh penguji. Lalu yang keempat, pembuatan laporan. Pembuatan laporan tugas akhir ini dilakukan dari awal sampai akhir untuk memberikan penjelasan tentang pekerjaan yang telah dilakukan. Ya mungkin dari bab satu ini yang saya presentasikan, eh, itu alat saya. Oke, jadi saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulan pada alat saya itu ketika pakaian dibilas, ketika pakaian dikucek dengan menggunakan motor akan berputar bolak-balik putarannya. Lalu ketika eh, sudah sesuai timer, dia akan berhenti. Lalu airnya akan otomatis masuk ke sumber untuk filter. Setelah keluar dari filter itu air sudah netral kembali dan air akan masuk lagi untuk membilas pakaian tersebut. Hal itu berulang-ulang sebanyak 2 kali, sebanyak bilasnya 2 kali. Setelah itu air yang telah selesai baru akan dibuang dan itu bisa mengurangi hal-hal yang dapat tercemar lingkungan. Bahkan airnya sudah terbilang cukup netral. Oke, baik. Dari presentasi saya mungkin ini saja. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.